Baik, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Genki desu. Hai. UTS-nya sudah ya kemarin ya? Sudah, bisa jawab? Bisa. Baik, sebelum mulai, seperti biasa, mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk materi hari ini, di bahasa Jepang kelas 11 ya, kalian mempelajari masih buku Sakura, jilid 2. Sampai detik ini Pak harapkan kalian sudah punya bukunya ya. Bagaimanapun caranya, baik meminjam maupun fotokopi. Nah, di buku Sakura jilid 2 kemarin sudah Pak pelajari, kalian juga sudah mempelajari pelajaran 21 mulai dari kata benda sampai pelajaran 27 di bab kemarin. Dai ni juichika kara niju nanaka madedes 21 sampai 27. Nah, untuk hari ini Pak tidak memberikan kalian bab baru atau materi yang baru, tetapi ini fukushu, pengulangan dari bab awal. Dari kita pertama kali belajar, mulai dari bab 21, Pak mau ulang semua kalimat maupun kata benda, kata sifat, kata kerja yang pernah kita pelajari. Biar kamu nggak lupa ya. Hari ini khusus pengulangan, fukushu. Kita belajar fukushu hari ini, kita mempelajari pengulangan yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin. Ya, sudah 6 kali pertemuan. Sekarang kita adakan tanya jawab. Pak review sedikit materinya yang kemarin ya. Nah, kita mulai yang pertama, ini di Daini Juichika, pelajaran 21. Kamu kemarin mempelajari pola kalimat mengenai kata benda. Menyatakan keberadaan kata benda. Di sini kalian mempelajari pola ni, ga, arimas. Ya, direview ulang, diingat-ingat kembali. Pelajaran 21 kemarin, awal ya. Pak kasih pengulangan biar kalian lebih paham. Mungkin kemarin terlalu cepat-cepat ya, terlalu cepat. Sekarang kita ulang kembali. Nah, di sini di pola kalimat bab 21 kalian mempelajari pola ni, ga, arimas itu untuk menyatakan keberadaan benda mati. Ga arimas menyatakan ada. Lihat di slide-nya. Di sana ada partikel ni menyatakan di. Keterangan di, partikel ni. Kalau bentuknya menyatakan tidak ada benda mati, kalian memakai ga arimaseng. Kalau bertanya, ga arimaska, apakah ada? Ga arimas untuk menyatakan ada benda mati ya. Benda mati yang dimaksud apa aja? Coba sebutkan contoh benda mati dalam bahasa Jepang. Silahkan. Biar kalian tidak lupa. Atau sebutkan contoh kata benda. Mesi ya, kata benda mesi. Bahasa Jepang kata benda mesi. Kata sifat keiyoshi. Kata kerja doshi. Nanti Pak kasih lebih detailnya ya. Sekarang kata benda dulu, sebutkan beberapa kata benda yang pernah kalian pelajari. Mungkin ini dari kelas 1 ya, baru masuk ke, mohon maaf, mungkin dari kelas 10, baru masuk ke kelas 10, kamu sudah belajar kata benda. Silahkan. Sebutkan kata benda yang kalian ketahui dalam bahasa Jepang. Nihongo de. Hai Wirasang. Selamat pagi, Pak. Ya, Wira AP berapa ya? AP 6. Ya, silahkan. Yang
pertama ada hon yaitu buku, kemudian ada kaban itu tas, kemudian borupen yaitu pulpen atau ballpoint, pen itu pulpen, kemudian empitsu itu pensil, jiso itu kamus, monasasai itu penggaris. Hai. Bagus sekali. Yang lain? Masih banyak ya kata benda yang kamu ketahui. Benda yang ada di ruangan, kyositsuni, heiani, masih banyak di kamar, di ruang kelas. Yang lain? Hai, oke Lestari-san. AP berapa ya? 11 AP6. Hai, silakan. Ada komputer yaitu komputer, aircon ada yaitu AC, reizoku ada kulkas, terebi televisi, raji kaset yaitu radio kaset, senpuki yaitu kipas angin. Kata benda perabotan rumah tangga, ada hondana, ada yaitu rak buku, sofa, buru meja, bedo tempat tidur. Ya. Terima kasih. Masih banyak lagi ya. Di sana tadi disebutkan oleh temannya ada hong, buku, komputer, bedo, tempat tidur, isu, kursi, sukwe, meja, dan masih banyak lagi ya. Kabang, tas, dan lainnya. Nah, di sini di bawahnya kalian mempelajari partikel to lagi satu. Selain ni yang artinya di, kalian juga mempelajari partikel to. Ya, to bukan to. Partikel to yang artinya dan untuk menyambung dua buah kata benda. Benda satu dan benda dua. Nah, di sebelahnya sudah disediakan kalimat. Kalimat dalam bahasa Jepang. Seperti biasa, siapa yang mau membaca biar lebih terasa kalian bercakap-cakap dalam bahasa Jepang, silahkan. Pak harapkan yang lain juga ya. Jangan ini saja, yang lain. Artinya nanti kita jelaskan bersama. Hai Bella Sang. Yang AP berapa ya? semuanya Pak. AP berapa? AP 7, Pak. Ya, silahkan. 1 Semuanya? sampai bawah ya. Ya. Semuanya. Yang pertama yaitu watashi no heya ni aircon ga arimasu. Yang kedua, sumimasen, ima ni terebi ga arimasu ka? Hai, arimasu atau ie arimasen. Yang ketiga yaitu sumimasen, daidokoro ni nani ga arimasu ka? Jawabannya teburu ga arimasu. Yang di bawahnya watashi no uchi ni terebi to senpuki ga arimasu. Yang terakhir yaitu budi-san no heya ni egako to bedo ga arimasu. Hai, bagus sekali ya. Yang lain, Hokano Gakusei wa? Yang mau baca lagi? Murid yang lainnya, siswa yang lainnya? Silahkan angkat tangan. Teo akite kudasai. Cahyani-san. Hai. HP berapa? AP4, Pak. Absennya tahu ya? Nomor 9. 9. Ya. Hai, silakan. Yang pertama ada watashi no heya ni aircon ga arimasu.
Yang kedua ada sumimasen, imani terebi ga arimasu ka? Jawabannya hai arimas atau ie arimasen. Yang ketiga ada sumimasen, daidokoro ni nani ga arimasu ka? Jawabannya teburu ga arimasu. Yang di bawahnya ada watashi no uchi ni terebi to senpuki ga arimasu. Di bawahnya ada Budi-san no heya ni earkon to bedo ga arimasu. Hai, bagus sekali ya. Nah, sudah bagus sekali cara pengucapannya. Yang lain silahkan dilatihkan lagi. Sekarang kita artikan bersama. Ini seharusnya kamu sudah paham ya, karena kemarin juga sudah dibahas mengenai kalimat ini ya. Ingat saja partikelnya lagi sekali ya. Nomor 1, watashi no heya ni earkon ga arimasu. Di rumah saya ada AC ya. Ada AC, earkon itu AC. Ni di. Watashi no, no itu kepunyaan. Partikel no menyatakan kepemilikan. Watashi saya, no-nya kepunyaan. Nomor 2, ini pertanyaannya karena ada ka di belakang kalimat. Sumimasen, ima ni terebi ga arimasu ka? Ima itu ruang tamu. Hai arimasu, ie arimasen. Ya ada, tidak ada. Permisi, apakah di ruang tamu Anda ada televisi? Hai arimasu, ie arimasen, itu tidak ada jika negatif ya. Nomor 3, sumimasen, daidokoro ni nani ga arimasu ka? Nani itu ada apakah gitu, bertanya ini ya. Nani itu ada apa gitu. Apa gitu ya. Teburu ga arimasu, ada tebel atau sukue. Di dapur ada apa? Permisi, di dapur ada apa? Ada sukue atau teburu. Teburu itu meja. Sama bahasa Jepangnya sukue. Pakai sup. Sup ya. Mama. No. Sudah di bawahnya, watashi no uchi ni terebi to senpuki ga arimasu. Nah, ini penggunaan partikel to. Di rumah saya ada TV dan kipas angin. Perhatikan to-nya menyatakan dan. Ya, ingat partikel no. Pak, kok ada no, Pak? Itu menyatakan kepunyaan. Kalau saya saja, watashi wa. Partikelnya wa. Ya, beda itu no dengan wa. Saya murid. Watashi wa gakusei desu. Rumah saya, watashi no uchi desu. Beda itu, no dengan wa. To lain lagi, ni lain lagi ya. Ingat, partikel menentukan arti kalimat. Ya. Salah kamu menempatkan partikel, salah kamu mengartikan partikel, dia beda artinya ya. Itu penting sekali peranannya partikel to, partikel wa, bahkan banyak lagi sampai berikutnya udah Pak kasih kemarin ya. Ada partikel itu banyak. Di bawahnya Budi sang no heya ni earkon to bedo ga arimasu. Budi sang no heya. Ingat nama orang lain selain nama kita di belakangnya diisi sang ya. Untuk menyebutkan nama orang. Bentuk sopan dari sang sama. Artinya tuan atau nyonya. Bentuk sopan dari sang. Nah, ini untuk materi 21. Pak mengingatkan kalian kembali biar nggak lupa. Nah, sekarang review penggunaan partikel to yang tadi. Silahkan diperhatikan. Artinya udah ada di samping, Pak nggak jelaskan lagi. Silahkan belajar membaca. Ini sudah ini.
Ya, kalau sudah kita lanjut sekarang review pola kalimat. Kata sifat tipe I. Nah, kita masuk materi berikutnya. Ini pengulangan lagi. Kita belajar kata sifat. Kemarin sudah Pak jelaskan kata sifat bahasa Jepangnya keiyoshi. Kata sifat dibagi menjadi dua, yaitu tipe I, ikeiyoshi, dan nakeiyoshi. Ya, itu ada dua kata sifat, ikeiyoshi dan nakeiyoshi. Berarti nanti mungkin pas di UTS yang tadi ada sebutkan kata sifat dalam bahasa Jepang. Itu misalnya ikeiyoshi to nakeiyoshi desu. Ya. Nah, untuk kalimat di kata sifat tipe I, kita pelajari yang I dulu, biar kamu nggak bingung ini ya, karena dua kata sifatnya. Pak fokuskan dulu ke tipe I. Kemarin di fotokopi sudah punya kan, yang fotokopi selembaran itu? Ada kata sifat tipe I. Ada yang sudah punya? Mungkin di yang pinjam buku kakaknya terselip di sana. Kata sifat ada dua, berakhiran I dan na yang itu. Ada? Tidak, nanti Pak kasih ya. Atau cari aja di Google, cari aja kata sifat bahasa Jepang. Keluar dah dia. Nah, sekarang perhatikan kalimat positif untuk kata sifat. Yang Pak ambil beberapa di sini kata sifat itu banyak ada ya. Semua berakhiran I jika yang tipe I. Contoh kemarin sudah ada takai, mahal, yasui, murah, hiroi, luas. Semai, sempit, semua isi I. Nah, sekarang yang Pak merahkan di slide-nya, perhatikan, itulah kata sifatnya. Ini jika yang positif, tinggal ditambahkan kata sifat saja di kalimatnya. Nah, sekarang yang bentuk negatif, kata sifat tipe I, ikeiyoshi ini kamu hilangkan I-nya, ditambah kunai des. Perhatikan nomor satu saja dulu, biar nggak bingung. Nomor satu, kono kabang wa takai des. Tas ini mahal, itu yang positif. Lihat yang positif, kono kabang wa takai des. Menjadi kono kabang wa takakunai des. Hilangkan I-nya ditambah kunai des. Paham? Jika kamu mengubah ke negatif. Tas ini mahal, tas ini tidak mahal. Nomor 2 di bawahnya, Ratna warta semong koko gakko wa hiroi des. Semong koko gakko SMK ya. Hiroi luas, berarti kalau tidak luas, hiro kunai des. Hilangkan I-nya ditambah kunai des. Semua kata sifat yang tipe I. Nanti cari di Google-nya, ketemu kamu tipe I, takai, yasui, hiroi, oki. Ya, masih banyak lagi. Jika kamu mau mengubah ke dalam kata sifat bentuk negatifnya, tinggal hilangkan I-nya. Tambahkan kunai des. Itu rumusnya. Untuk kata sifat, hati-hati ini. Terakhir, perhatikan, kadek sang no uchi wa oki des. Oki itu besar. Nah, Pak, ini I-nya 2, gimana caranya, Pak? Hilangkan saya I-nya keduanya? Tidak. Ada kata sifat tipe I yang I-nya double. Vokal I-nya double. Huruf hidup I-nya double. Ya, kamu hilangkan satu saja ditambah kunai. Jika yang double I. Hilangkan tambah kunai des sama ya. Intinya jika kata sifat tipe I-nya 1, kamu hilangkan tambah kunai des. Jika I-nya 2, kamu hilangkan 1 tambah kunai des. Jika negatif. Ya. Misalnya murah, yasui. Tidak murah, yasu kunai. Mahal, takai menjadi takakunai. Ya, hilangkan I-nya.
Kalimat negatif. Beda dengan lawan kata. Pak, kalau murah kan mahal. Itu lawan kata. Itu. Ya, ini bentuk kalimat negatif. Nah, kita lanjut lagi. Ini karena waktunya, mohon maaf. Berikutnya ke perubahan kata kerja dasar. Ini hanya pengulangan saja ya. Seharusnya kamu sudah paham dikit-dikit. Dibuka di bukunya lagi ya. Pak hanya mereview ulang lagi. Nah, untuk kata kerja yang tidak punya fotokopi nanti cari di Google-nya, cari aja kata kerja bahasa Jepang, keluar dah semua dia. Ya. Kata kerja ada 3 golongan. Kalau tadi golongan kata sifat ada 2, i dan na, kalau sekarang kata kerja ada 3. Kelompok 1 bahasa Jepangnya godang doshi. Godang doshi. Kelompok 2 ichidang doshi. Kelompok 3 fuki soku doshi. Nah, untuk kelompok 1 cirinya ada 9 di kata kerja dasarnya utsuru bumunu kugusu. Itu ada 9 ciri. Kalau yang golongan 2 ada eru dan iru. Itu cirinya ada 2. Kalau golongan 3 tidak mempunyai ciri, tetapi kata kerjanya ada 2, yaitu kuru dan suru. Ada yang bertanya, ini kata kerja agak sulit. Tapi kalau sudah paham, kamu bisa membuat perubahan kalimatnya. Kalau kata kerja dasarnya kamu tidak tahu, bingung nanti buat kalimatnya. Pak, golongan 1-nya 9 cirinya. Kok saya nggak tahu mana cirinya harus saya lihat? Cari dulu kata kerja golongan 1, yang dasar. Lihat di belakangnya, jika ada utsuru bumunu kugusu, itu berarti dia masuk ke golongan 1, godang doshi, kata kerjanya. Ya, kata kerja dasar. Jangan perubahan bentuk mas, itu sudah berubah dia. Ya, contoh di sini, biar kalian tidak bingung. Golongan 1, vokal U diganti menjadi vokal I, ditambah mas. Mas itu bentuk sopan, ini udah perubahan kata kerja yang pertama. Contoh, nomu, ini kata kerja dasarnya, lihat dia berakhiran mu. Kelompok berapa dia mu? Lihat ke golongan 1 dia. Ini cirinya ada mu, mu. Berarti dia termasuk ke golongan 1. Oyogu, golongan 1, dia gu. Kaku, menulis, golongan 1. Nomu minum, oyogu berenang, kaku menulis. Itu kelompok kata kerja golongan 1. Yang golongan 2, perhatikan, Pak katanya eru dan iru, di mana saya lihat. Perhatikan golongan 2. Bacaan eru dan iru pada dasar kata kerja, ini dihilangkan jika mau menambahkan bentuk mas. Perhatikan dulu kata kerja dasarnya. Taberu, makan. Lihat eru belakangnya. Eru, berarti dia masuk ke golongan 2. Okiru, iru, iru, golongan 2. Miru, iru, golongan 2. Paham? Kalau golongan 3 tidak ada cirinya, langsung ke kata kerjanya ada 2. Nah, sekarang Pak kasih satu kata kerja. Yasumu. Golongan berapa dia? Coba yang bisa. Dasar kata kerjanya yasumu artinya istirahat. Yasumu. Wirasang. Dia masuk ke golongan 1. Kenapa? Karena di golongan 1 ada utsurubumu. Dia mu-nya itu.
Ya, dia masuk ciri ke golongan 1 ya, golongan godang dosi namanya, kelompok godang dosi. Berikutnya Pak kasih lagi contoh kata kerja. Iku menjadi ikimas, artinya pergi. Yang lain? Cahyani Sang. Kadek Cahyani. Itu termasuk golongan 1, Pak. Kenapa? Karena di golongan 1 ada ku-nya. Ya, ada ku-nya ya. Ya. Kalau kiku golongan berapa? Cahyani Sang. Kiku. Kiku. Kiku artinya mendengarkan. Golongan 1 juga. Golongan 1 juga ya. Kalau Ya. bentuk masnya bisa kamu rubah kiku menjadi? Kikimas. Iya, U-nya ganti menjadi I tambah Menjadi mas. Ini nih, mas. lihat golongan 1 ya. Yang lain ya. Ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, sekarang biar kamu nggak bingung. Pak, ini ada kelompoknya, kelompok 1 ada 9 ciri, kelompok 2 ada 2 ciri. Terus kenapa dia diganti ke bentuk mas? Kan artinya sama. Pak ambil satu kata ada ya. Nomu, minum, nomimas, minum. Nanti untuk di kalimat, kamu harus ubah bentuk dasar ini. Kalau sama orang Jepang, kamu bilang nomu, dia sudah mengerti ya, mereka sudah ngerti artinya minum. Tapi untuk buat kalimat, kamu harus pakai bentuk mas. Lebih sopan dari bentuk nomu. Misalnya saya minum bir. Boleh kamu bilang nomu, gitu aja udah ngerti orang Jepang ya. Nomimas, minum. Nomimaska, minum. Mau apakah minum? Nomimaseng, tidak minum. Ya, itu perubahan ke dalam bentuk mas. Yani dan satu hari bos. Yani dan terakhir, ah. Tahu. Paham? Nah, ini range-nya, perhatikan. Ini sudah dirubah kata kerja ke dalam bentuk mas. Lagi sekali Pak tekankan, dalam kalian membuat kalimat bahasa Jepang, predikat berada di belakang kalimat. Ya, pola bahasa Jepang SKOP. Beda dengan bahasa Indonesia SPOK, kalau bahasa Jepang SKOP. Predikatnya otomatis kata kerja, kamu ubah ke dalam bentuk mas. Contoh nomor 1, Yamada sang wa simbung o yomimas. Saudara Yamada membaca koran yomu, dasarnya menjadi yomimas. Golongan 1 mu. Ya. Silahkan diperhatikan sampai bawah. Artinya sudah ada di sebelah. Atau siapa yang mau baca lagi? Hai Bella Ana Diasang. HP berapa ya Bella Ana Sang? Dari HP 7, Pak. Absennya tahu ya? Kalau absen yang dulu, absen 11, Pak. Ya. Bella, ini kadek Bella Ana Diah Putri Sang. Benar ya? Iya, Pak. Baik, silakan. Dari nomor 2 ya, Pak. Ya. Nomor 2. Watashi wa goku e ikimasu. Artinya saya pergi ke sekolah. Nomor 3. Cici wa yakimeshi o tabemasu. Artinya ayah saya makan nasi goreng. Selanjutnya itu ada kalimat negatif. Kadek sang wa kohi o nomimaseng. Artinya kadek tidak minum kopi. Yang kedua, haha wa terebi o mimaseng, artinya ibu tidak menonton TV. Jika kalimat bertanya, yaitu yang pertama, sumimaseng, asita jakarutu e ikimasu ka, artinya permisi, apakah besok pergi ke Jakarta? Yang kedua, ani-san wa hea de shukudai o shimasu ka, artinya saudara Ani, apakah membuat PR di kamar? Baik, bagus Dapat. sekali. Terima kasih. Nanti dilatihkan lagi cara membacanya ya, yang lain juga sama. Ya.
Artinya sudah disediakan, Pak udah buatkan di samping. Ya, ingat yang Pak merahkan itu perubahan bentuk negatif. Jika kamu mau mengubah kata kerja dasar, tinggal hilangkan I tambah mas. Untuk golongan 1, untuk golongan 2, hilangkan ru-nya tambah mas. Kayak taberu, hilangkan ru-nya tambah mas. Nah, untuk bilangan jam dan menyatakan lamanya waktu, nanti Pak bahas di pertemuan berikutnya. Ini menyatakan lamanya waktu tempuh sudah kemarin ya, ichiji menjadi ichijikang, nijikang, yang itu kemarin. Alat transportasi juga. Menyebutkan ruangan di sekolah, kyoshitsu, jimushitsu, kochoshitsu, dan lainnya masih banyak lagi. Itu nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena durasi waktunya. Untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan mengenai kata sifat dan perubahan kata kerja ke dalam bentuk mas. Keyoshito doshi desu. Ada yang ditanyakan? Paham? Nanti cari aja ya kata kerja dan kata sifat. Cari kalian sudah punya, di print langsung di fotokopi ya. Bagi yang nggak punya temannya. Atau yang sudah ada di buku kakaknya, silahkan itu saja dipakai. Sudah untuk hari ini, Pak akhiri. Terima kasih. Sayonara mata raisyu, Pak akhiri dengan parama santi. Om, santi, 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 om. Sayonara.